Kurang lebih 1 bulan lagi sampai NBA musim 2024-2025 dimulai. Musim 2024-2025 akan dimulai pada 22 Oktober 2024 mendatang dengan Boston Celtics melawan New York Knicks yang menjadi game pertamanya. Per hari ini, seluruh 30 tim di NBA telah menyusun roster mereka dan telah melakukan transaksi pemain sebaik yang mereka bisa. Bagaimanapun, jumlah tim yang hanya 30 buah tersebut jelas tidak cukup untuk mengakomodir ratusan pemain level NBA yang tersebar di penjuru dunia. Oleh sebab itu, sampai detik ini, masih banyak pemain NBA hebat yang masih berstatus sebagai pemain bebas agen. Ngomongin soal bebas agen, apakah kalian tahu apa itu definisi dari pemain bebas agen? Bebas agen, atau yang lebih dikenal dengan free agent, merupakan status di saat pemain sedang tidak mempunyai tim sama sekali, atau bahasa simpelnya, pemain tersebut merupakan pengangguran. Pertanggal 13 September 2024 ini, rupanya masih banyak pemain-pemain solid yang belum juga diangkut oleh tim manapun di NBA. Entah karena mereka tidak menemukan kesepakatan, atau karena mereka memang tidak mendapatkan tawaran sama sekali. Pada hari ini, kanal YouTube Ina Basketball akan membahas 7 pemain bebas agen terbaik yang masih tersedia. Dan yang jelas, ini merupakan versi Ina Basketball. Jadi, jelas, berbeda dengan top available free agent versi media lain. Ingin tahu siapa saja 7 pemain bebas agen terbaik yang masih tersedia tersebut? Kalau begitu, langsung saja kita mulai. 7 pemain bebas agen terbaik yang masih tersedia, versi Ina Basketball. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke videonya, buat kalian yang pengen bikin jersey basket custom, maka EZ Sportwear jawabannya. Di EZ Sportwear, kalian bisa bikin jersey satuan maupun dalam jumlah banyak. Kalian juga bisa minta tolong admin EZ untuk bantu mendesain jersey basket kalian supaya sesuai dengan keinginan dan selera kalian. Teman-teman juga bisa loh beli jersey basket NBA yang tersedia di Tokopedia dan Shopee mereka. Tunggu apa lagi? Segera cek EZ Sportwear di marketplace kesayangan kalian. Nomor 7, Jay Crowder. Di antara semua pemain yang ada di list ini, Jay Crowder merupakan pemain yang paling tua dan paling senior di antara semuanya. Crowder sudah berusia 34 tahun di musim 2024-2025 ini, dan ia telah bermain di NBA sejak tahun 2012, membuat musim 2024-2025 ini menjadi musim ke-13-nya. Crowder sendiri terakhir kali bermain untuk Milwaukee Bucks. Di musim lalu bersama Milwaukee Bucks, ia berhasil mencatat kerataan yang cukup solid, yaitu 6,2 poin dan 3,2 rebounds per game pada 50 buah pertandingan. Crowder juga masih dipercaya untuk menjadi starter pada musim lalu. Dari total 50 game yang ia lakoni, ia total menjadi starter sebanyak 25 kali. Usai musim 2023-2024, Crowder dan Bucks tidak menemukan kesepakatan baru, dan kini ia pun menjadi pemain bebas agen. Crowder dapat menjadi pemain veteran dan pelengkap yang baik. Kombinasi pengalaman, size, kekuatan, serta skill menembaknya yang cukup baik akan berguna untuk tim NBA manapun yang ia tempati. Nomor 6, Jordan Goodwin. Di urutan ke-6, kita punya pemain yang sedang menanjak, yaitu Jordan Goodwin. Kenapa saya bilang ia sedang menanjak? Itu karena ia mengalami perkembangan luar biasa di musim kemarin. Di 2 tim pertamanya, ia hanya mampu mencatatkan rataan 5,7 points per game. Tapi setelah pindah ke Memphis Grizzlies di musim lalu, rataannya melonjak menjadi 10 points per game. Memang, ia bisa tampil apik karena Grizzlies kehilangan beberapa pemain bintang mereka, termasuk di dalamnya Ja Morant. Meski begitu, kehebatan Jordan bersama Grizzlies di musim lalu tidak bisa kita anggap sebelah mata. Goodwin merupakan seorang pemain dan prospek yang bagus. Usianya yang masih muda merupakan daya tarik tersendiri di pasar bebas agen. Nomor 5, Lamar Stevens. Forward yang satu ini juga sedang naik-naiknya di NBA. Lamar Stevens merupakan salah satu penggawanya Grizzlies di musim lalu. Datang di pertengahan musim, pemain kelahiran tahun 1997 ini tampil mantap di Grizzlies dengan rataan sekitar 11 poin dan 5 rebounds. Kombinasi size serta atletismenya yang bagus membuatnya bisa tampil apik di Grizzlies musim lalu. Saat ini, Stevens sedang berstatus sebagai pemain bebas agen. Para fans sendiri bingung mengapa pemain sebaik ini masih berstatus sebagai pemain bebas agen. Ada 2 kemungkinan untuk Lamar saat ini. Yang pertama,
ia akan segera disign oleh sebuah tim NBA, atau kedua, ia akan terbang ke Eropa, seperti beberapa pemain NBA lain di off-season ini. Nomor 4, Dennis Smith Jr. Dennis Smith Jr. merupakan salah satu pemain yang memiliki karir yang unik. Di awal musim, ia merupakan salah satu rookie terbaik di NBA, mencetak rataan 15 poin dan 5 assist, serta finish di peringkat kelima dalam Rookie of the Year. Setelah musim perdananya tersebut, performa Smith mulai mengalami penurunan. Meski begitu, ia tetap tampil cukup solid dengan masih mencetak rataan belasan poin. Musim Corona 2019-2020 menjadi titik di mana ia mengalami penurunan yang drastis. Di musim 2019-2020 tersebut, ia hanya mampu mencetakkan 5,5 points per game. Semua itu karena menit bermainnya yang mengalami penurunan yang drastis. Musim kemarin, Dennis bermain untuk klub Brooklyn Nets. Ia merupakan pemain bench yang solid dengan rataan sekitar 7 poin dan 4 assist. Usia 2023-2024 kemarin, ia belum juga menandatangani kontrak dengan tim manapun. Smith Jr. jelas masih merupakan pemain yang tajam. Skill defense serta offense yang apik pasti dapat melabuhkannya ke sebuah tim NBA. Nomor 3, Markelle Fultz. Siapa yang menyangka kalau pemain pick pertama di NBA Draft 2017 ini akan berakhir seperti ini? Fultz merupakan pemain baru terbaik di NBA Draft 2017. Dengan stats kuliahan yang mentereng, ia berhasil menarik hati Sixers dan memilihnya di urutan pertama, mendahului beberapa pemain hebat seperti Jason Tatum, Bam Adebayo, De'Aaron Fox, dan masih banyak lagi. Musim kemarin, ia bermain untuk Orlando Magic, tim yang menjadi rumahnya sejak tahun 2019. Musim kemarin bisa dibilang agak mengecewakan untuk Markelle Fultz. Ia hanya mampu mencetak rataan sekitar 8 poin dan 3 rebound saja musim lalu. Amat kontras dengan rataannya di musim-musim sebelumnya. Bagaimanapun, Fultz masih berusia relatif muda. Ia masih berusia 26 tahun dan ia juga punya skill yang cukup oke. Nomor 2, Isaac Okoro. Di nomor 2, kita punya small forward tinggi kelahiran 2001, Isaac Okoro. Okoro selalu merupakan pemain yang solid selama 4 musimnya di NBA, mencetak rataan sekitar 8 poin dan 3 rebounds. Ia juga selama ini selalu bermain untuk satu tim yang sama, yaitu Cleveland Cavaliers. Selama di Cavs, ia pernah masuk ke playoff sebanyak 2 kali, dan mencetak rataan yang cukup solid di 2 penampilan playoff tersebut. Okoro jelas merupakan salah satu pemain bebas agen terbaik saat ini. Penampilannya yang solid, size-nya yang oke, serta usianya yang masih muda, menjadikannya rebutan untuk banyak tim di NBA. Nomor 1, Talen Horton Tucker. THT, itulah panggilan akrabnya. Pemain berbadan super lebar ini merupakan pemain bebas agen terbaik saat ini versi INA Basketball. Ia selalu merupakan pemain yang solid, khususnya di musimnya bersama Utah Jazz kemarin. THT bahkan juga pernah menjadi pemain yang disimpan mati-matian oleh Lakers. Pemain kelahiran tahun 2000 ini pernah menjadi pemain yang amat disayang oleh manajemen Lakers. Musim lalu, bermain pada 51 laga bersama Utah Jazz, THT masih tampil solid dengan rataan sekitar 10 poin dan 3 rebounds. THT pastinya telah mendapat tawaran dari beberapa tim, hanya saja ia masih memilah tim mana yang akan menjadi pelabuhannya selanjutnya. Baiklah, itulah 7 pemain bebas agen terbaik yang masih tersisa di off-season 2024 ini. Sekian video pada hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.